Masalah uang 4M ini itu kan nanti masih kita lihat di dalam persidangan seperti apa. Adakah betul ada perjanjiannya? Apakah dalam perjanjian itu ditulis 4M-nya? Apa hanya sebutkan saja? Tapi yang saya katakan tadi, ini yang di LP kan dibuat laporan polisinya bukan masalah uang 4 miliar. Bukan uang 4 miliar, tapi uang tutup mulut yang diminta itu yang dipidanakan. Jadi tolong dipisah, jangan sampai uang 4M ini disangkut pautkan dengan uang tutup mulut. Kalaupun ada, seandainya betul ada 4 miliar dijanjikan, ya nanti dikasih kalau memang itu betul ada. Di perdatanya kita kasih kalau memang betul ada. Tapi untuk tutup mulutnya yang jadi permasalahan. Jadi jangan nanti gara-gara perjanjiannya ada tidak ada, uang tutup mulut ini di stop di kepolisian. Itu yang kita nggak mau. Tetap jalan di kepolisian uang tutup mulutnya. Kalau 4M-nya dia betul bisa memenangkan perkara perdatanya, kita kasih 4M-nya, nggak ada masalah. Ya. Bang, sejauh ini kan kejaksaan tetap bilang V19 ya, dari pihak kepolisian. Tapi yang terbaru ini kan belum ada update-nya dari kejaksaan. Dari pihak kamu sendiri sudah terima salinannya terkait V19 atau seperti apa kabar terbaru dari kejaksaan? Ya jadi begini, kalau soal V19 itu antara penyidik dan jaksa penuntut itulah merupakan kewenangan mereka. Tetapi secara koordinasi kita bisa melakukan koordinasi. Nah, jadi informasi yang kami peroleh terakhir ya, juga rekan-rekan media juga mengetahuinya melalui Kasipenkum bahwa pelimpahan dari penyidik ke jaksa penuntut umum itu mulai di tanggal 5 Mei. Dan kemudian untuk lanjutannya kami belum mendapatkan informasi apapun dari jaksa penuntut umum. Yang pasti kami juga belum mendapatkan informasi bahwa saksi U dan saksi S sudah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Artinya, ya kalau dugaan kami ya kembali kepada bahwa ada niat ya, dugaan kami ya kembali ada niat penyidik tidak memenuhi petunjuk jaksa secara utuh. Artinya ada perbuatan dugaan obstruction of justice seperti yang kami sampaikan tadi. Sehingga kemudian upaya kami seperti itu. Ya kalau memang ada pelanggaran kode etik, pelanggaran dugaan tindak pidana, ya kami minta Bapak Kapolri melakukan kewenangannya terhadap atasan pimpinan penyidik. Karena apa? Tidak mungkin dong penyidik bawahan itu berani melakukan tanpa izinnya. Seperti itu. Berarti ada dugaan penyidik sengaja mengulur waktu agar kita masa penanganannya bisa seperti apa? Saya lebih ekstrim. Kalau saya bilang ini dugaan saya adalah berupaya untuk tidak memenuhi petunjuk jaksa. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk menambahi tadi tentang perjanjian, gila aja lah kalau ada klien kami berjanji kepada orang yang memeras. Nggak mungkin ah. Ini dia dipaksa, ditakut-takuti, produknya direview, dijelek-jelekin. Ya artinya kemudian diancam, kemudian ada yang penghubungnya, inisial O, disuruh bayar biar NN tutup mulut. Seperti dikatakan senior kami tadi. Nah kan gila nanti kalau kemudian ini menjadi sebuah kebutuhan prestasi. Ya kan lucu. Masa ada orang yang ditekan, diancam, kemudian sepakat membuat perjanjian, lalu kemudian ada di situ saksi yang sebagai tergugat Kapolri Kejagung, aneh. Jadi justru yang kembali itu mestinya kami menggugat. Iya. Kita kreditur. Kami nunggu dulu kepada pidananya, kami akan lakukan gugatan nanti. Sejauh ini respon dari Saudara siapa Bang? Digugat keberatan? Ya justru respon klien kita ini sangat tidak terima gitu loh. Kalau berbicara masalah perikatan kan klien kita ini sebagai kreditur. Dia bingung dan saya udah berdiskusi pada senior saya 20-an tahun beracara nggak pernah melihat ada wawancara seperti ini gitu. Masa kreditur yang juga berprestasi lebih itu kalau ada perjanjian itu. Nah ini kan ada perjanjian lalu digugat. Baru yang saksinya adalah tergugat satu, Kapolri dan Kejagung. Luar biasa kalau majelis hakim memutuskan bahwa Kapolri dan Kejagung sepakat membuat perjanjian dan antara itu. Gitu ya? Oke, yang lain? Tapi kan Bang, nggak ada jadwal sidang di tanggal 28 itu. Nah, ya, seperti kami jelaskan dari awal bahwa yang namanya gugatan ke pengadilan tidak boleh menolak. Wajib menerima gugatan dan inilah prosesnya tanggal 28. Kali kita buktikan apakah benar itu kontestasi. Untuk kesiapan Dr. Reza Gladi sendiri Bang menghadapi di tanggal 28 akhir. Itu udah siap kita, udah itu ada di justru terbalik kita yang mau menggugat sebenarnya. Uang 4M loh masuk ke sana. Akan hadir Bang Dr. Reza Gladi besok di tanggal 28. Kalau untuk tahap pertama pasti mediasi. Rekan-rekan senior lah nanti yang Mungkin tahap pertama ini mungkin cukup kami sebagai kuasa hukum. Karena tingkat awal persidangan biasanya kuasa hukum. Kecuali ditentukan waktu mediasinya nanti
ya bisa saja diadakannya pihak prinsipal di situ. Oke, Yang lain? Berarti ada rencana gugat perdata juga? nanti kalau sudah putus pidananya, Udah ingkrah. Sudah putus pidana ini baru akan gugat perdata NM ya? itu namanya PMH, itu jelas kalau ada landasan hukumnya. Tapi kalau prestasi ini nggak ada landasan hukumnya. Saya juga banyak belajar, bingung juga. Tapi mana tahu ada pengetahuan yang baru tentang hukum, Kita belajar. kita belajar. Ada gorden harus. Ada kok hukum perdata yang baru kan. Kalau soal permintaan gelar perkara khusus itu sudah ada jawaban pemeriksaan atau gimana? Yang pasti kami tidak mau berjumpa langsung dengan pejabat-pejabat atau petinggi di Mabes Polri. Kami hanya menyampaikan secara normatif surat itu, dan kami berharap ya dalam waktu 1 minggu ini, karena ini sudah menjadi pusat perhatian publik dan unsurnya sudah terpenuhi Perkap 16/19 pasal 3. Salah satu unsurnya adalah menjadi pusat perhatian publik. Kalau dalam waktu 1 minggu ini tidak dijawab, berarti memang dugaan kami akan lebih terbukti seperti itu. Ya, itu 1 minggu ini. Apakah memang pihak dari Kapolri, Irwasum, Kadif Propam atau Garwasidik mengindahkan permintaan kita karena permintaan kita gelar perkara khusus sudah berdasar hukum sebagaimana Perkap 16/19 pasal 3. Seperti itu. Bang, Kadif Propam berarti melaporkan oknum juga? Nah, itu kode etik. Ya, dugaan kita, yuk silakan. Yang mirip apa? Yang kotak, coba silakan. Ke Propam seperti apa? Laporan aja buat itu. Rekan media Bukti. terkait dengan divisi Propam Mabes Polri. Tadi kita memasukkan surat ke Propam karena kita menduga, itu saya berprogram menurut saya Roberto Pasaribu ini menghalang-halangi dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan hak. Pertama dulu, kebijakan itu yang kami anggap janggal adalah karena dia memberikan izin untuk meminjamkan handphone saksi O bisa pakai. Padahal ini kan perlu penanganan. Program menurut saya Roberto Pasaribu ini menghalang-halangi dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan hak. Pertama dulu, kebijakan itu yang kami anggap janggal adalah karena dia memberikan izin untuk meminjamkan handphone saksi O bisa pakai. Padahal ini kan perlu penanganan khusus terhadap handphone ini. Dan yang kedua, di mana dia akan dianggap telah melanggar kode etik, dugaan kami mengingat peristiwa tanggal 14 April 2025 tentang BAP tambahan, bahwa di BAP pertambahan tersebut semua pertanyaan itu mengarah ke saksi S dan saksi O, dan seharusnya sebelum dikembalikan berkas tersebut ke jaksa ataupun penuntut umum itu dikonfirmasi ke saksi S dan saksi O. Tapi sampai dengan detik ini tidak ada pemanggilan tersebut, tidak ada BAP tambahan dari saksi S dan saksi O. Maka dari itu kami menduga Bapak Roberto Pasaribu ini telah menghalang-halangi proses penyidikan dan tidak melaksanakan yang namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 huruf G, bahwa kepolisian itu dalam menangani sebuah perkara harus berdasarkan hukum acara pidana. Dan hukum acara pidana kita sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 9 Tahun 81. Situ juga disebutkan tentang fungsi dari penyitaan pasal 1 angka 16. Fungsi dari penyitaan itu adalah untuk dikembangkan agar mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan. Tapi kami lihat ini sudah mengarah ke menghambat tadi. Maka dari itu kami tadi memberikan surat kepada Propam Mabes Polri agar memanggil dan memeriksa ini pimpinan penyidik, dan bila mana nanti terpenuhi unsurnya seperti yang kami duga, maka kami meminta kepada Bapak Kapolri dan kepada di Propam copot dan PTDH itu Pak Roberto Pasaribu. Itu yang kami berikan tadi ke Propam. Setelah kita pahami gini kawan-kawan, jadi rekan kami menyampaikan bahwa adanya pelanggaran kode etik dan sebagainya tahapan hukum acara. Jadi pada intinya sederhana sekali. Tanggal 1 Desember 2024, klien kami melaporkan 4 orang. Inisial O, inisial S, inisial IM, dan inisial NM. Dan kemudian tanggal 3 Desember 2024, kembali klien kami membuat laporan polisi. Ya, yang dilaporkan adalah inisial NM, inisial IM, dan inisial O. Ya, terhadap pengaduan tadi dan terhadap LP tadi yang 1 Desember dan 3 Desember ada 4 peristiwa.
27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Ternyata ini tidak dilakukan pendalaman penyidikan. Kalau memang yang diadukan oleh klien kami dan dilaporkan oleh klien kami memang tidak terbukti unsurnya dan tidak terpenuhi alat buktinya, ya informasikan kepada klien kami melalui CP2HP. Seperti itu. Tapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan penjelasan dari pihak penyidik. Ya, jadi itulah rencana yang sudah kami lakukan dan yang sedang kami lakukan dan yang akan kami lakukan. Ya, demikian kawan-kawan ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Cukup?